Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka memberi. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan selalu memberkati kita semua, sehat selalu, dan semangat selalu dalam menghadapi kehidupan kita ini. Hari ini, hari Minggu, 17 Januari 2021, kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Dan hal ini kita lakukan mengingat semakin melonjaknya orang-orang yang terpapar COVID-19. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga, bahkan menjaga diri. Jangan lupa selalu melaksanakan protokol kesehatan supaya kita semua selalu baik, selalu sehat, dan kita selalu berdoa supaya kita tidak terkena virus COVID-19 ini, agar kita bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada minggu yang kudus ini, tema kita adalah berlindung selalu kepada Allah. Dasar dari firman Tuhan, Mazmur 91 ayat 1 sampai 13. Namun sebelumnya kita mendengar dulu pujian Bersamamu Bapa.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah-Mu bagi kami, di mana Tuhan telah memelihara hidup kami sampai dengan saat ini, tanggal 17 Januari 2021, pada minggu yang kudus ini. Kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, dan kami senantiasa selalu mengandalkan Tuhan, bersandar kepada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah seluruh ibadah kami, supaya kami senantiasa merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami, sekalipun kami masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Hal ini mengingat ya Tuhan, banyaknya sekarang ini orang-orang yang terpapar virus COVID-19. Dan khususnya di Jakarta sudah hampir penuh tempat-tempat isolasi yang disiapkan oleh pemerintah, bahkan sudah sangat penuh tempat ICU, bahkan kamar-kamar yang ada di seluruh rumah sakit di Jakarta ini menampung orang-orang yang mengalami sakit COVID-19 ini. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami mohon kepada-Mu, berikanlah bekal kami, agar kami senantiasa dikuatkan menjalani hari-hari kami dengan firman Tuhan, dan itu menjadi bekal kami untuk kami bisa melakukan segala kehendak-Mu. Bapa di surga, berkati hamba-Mu, berkati kami semua, berkati umat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita membaca dulu firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 13. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Demikianlah dasar renungan kita. Yang berbahagialah kita semua yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah, yang pertama, agar umat Tuhan tidak resah dalam menghadapi kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, agar umat Tuhan sadar betul kemana dia harus berlindung. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di saat hidup manusia tidak berdaya, maka tidak ada
sesuatu yang nilainya lebih berharga daripada suatu berita pengharapan tentang kepastian hidup yang aman di masa depan. Apalagi berita kepastian itu datang daripada Allah. Nyanyian dalam Mazmur ini dilakukan untuk umat Allah yang datang beribadah pada saat itu. Umat Allah yang datang beribadah adalah pribadi-pribadi yang syarat dengan permasalahan dalam kehidupan yang sulit dicari jalan keluarnya. Hidup mereka pasrah dan terpaksa menerima kenyataan yang ada. Dalam situasi seperti itu, datanglah berita pengharapan dari Tuhan bahwa mereka akan dilepaskan, akan diluputkan dari keadaan yang tidak berdaya dan akan dibawa pada suatu kehidupan yang aman. Hal itu akan terwujud apabila mereka duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, seperti yang kita baca tadi dalam ayat yang pertama. Percaya kepada Allah sepenuhnya akan segala hal yang membuat dia atau seseorang selamat dari hal-hal yang memberatkan hidupnya dan hal-hal yang membuatnya tidak berdaya. Keterjaminan hidup orang percaya itu adalah apabila berada terus-menerus dalam perlindungan Allah. Arti duduk dan bermalam dalam ayat 1 Mazmur yang kita baca ini adalah selalu berada dalam keadaan tenang, bisa beristirahat. Selalu berada artinya dalam kondisi dia duduk dan keadaan tenang, beristirahat. Ini kita bisa mengambilnya dari istilah bermalam tadi. Jadi arti duduk dan bermalam dalam ayat 1 Mazmur ini adalah selalu berada dalam keadaan tenang, beristirahat dalam kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan itulah yang membuat semuanya aman. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan Tuhan Allah, yaitu pertama, selalu menjadikan Bapa atau Allah kita sebagai tempat berkomunikasi dan berkeluh kesah. Seperti yang kita baca tadi Mazmur ini ayat 1 sampai 6. Sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan itu berarti Allah harus dijadikan tempat bersandar, tempat mengeluh, tempat bertanya, tempat berkomunikasi. Hal ini bisa terjadi apabila setiap pribadi senantiasa berada dalam lindungan yang maha tinggi. Dalam bahasa pemazmur, duduk bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Pengakuan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan tidak akan keluar dari mulut dan hati manusia bila ia tidak duduk dan bermalam dalam lindungan yang maha tinggi, yaitu Allah sendiri. Maksudnya ialah mulut dan hati dari umat Tuhan akan selalu mengaku percaya kepada Allah dan akan selalu tunduk, selalu taat kepada kehendak Allah. Tuhan Yesus dalam menjalani hidup dan karya penyelamatan Allah selalu menjadikan Bapaknya sebagai tempat perlindungan. Yang dihadapi Tuhan Yesus, yang digumulinya dan yang dia rasakan beratnya tekanan di dalam pelayanannya, selalu mencari hubungan dengan Bapaknya. Yesus selalu bertanya kepada Bapaknya
dan menyerahkan segala persoalannya kepada Bapaknya, apapun keadaannya. Dan sikap itu selalu ada dalam diri Yesus. Kita coba melihat satu buktinya dari Matius 26 ayat 39 dan ayat yang ke-42. Di sini adalah peristiwa di Taman Getsemane. Ayat 39 dari Matius 26, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Dan ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan doa Yesus juga untuk murid-muridnya yang diceritakan, yang dijelaskan dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Antara lain kita bisa membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita coba melihat kenyataan bahwa Yesus selalu menyerahkan semuanya hal kepada Bapaknya. Yohanes 17 ayat 1 sampai 6, doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Tuhan Yesus selalu bertanya kepada Bapaknya dan selalu menyerahkan segala persoalannya kepada Bapaknya, apapun keadaannya. Sebagai contoh, dalam keadaan yang sangat kelelahan dan hampir wafat atau hampir di saat kematian Yesus, dia selalu menyerahkan diri kepada Bapaknya. Kita bisa membacanya ini dari Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-34. Markus 15 ayat 34, di sana dikatakan, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan kita juga membaca dari Lukas pasal 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 26. Lukas 23 ayat 46 dikatakan juga demikian. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus segalanya selalu berkomunikasi dengan Bapaknya dan selalu menyerahkan segala hal, termasuk hal yang paling berat sekalipun, kepada Bapaknya.
Demikian juga seharusnya setiap orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan Tuhan Allah harus selalu menyerahkan segala hal yang berat yang dia alami kepada Bapa Surgawi, yakni Tuhan Allah kita. Yang kedua, selalu tenang dalam menghadapi kehidupan yang berat sekalipun. Ini kita dasari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Keamanan kita harus selalu dilandasi pada iman pribadi kita. Kata Allahku yang kupercayai dalam Mazmur 91 ayat 2 jelas ini adalah perkataan iman yang kuat, sebab adanya pengalaman hidup bersama Allah. Sebenarnya orang Israel tidak lagi harus bersungut-sungut kepada Allah melalui Nabi Musa oleh karena masalah makanan, masalah minuman dan sebagainya. Sebab Allah telah membuat berbagai kebesarannya yang mereka sudah lihat sendiri. Dengan 10 tula di Mesir, dengan melihat kuasa Allah membelah laut demi umatnya. Seharusnya pengalaman itu umat Tuhan sudah sepatutnya mengatakan, Allahku yang ku percayai. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita juga umat Tuhan yang tidak sedikit telah juga mengalami berbagai mujizat. Maksud saya banyak mujizat yang kita alami, tidak sedikit mujizat yang kita alami. Dan juga banyak berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita juga harusnya mengatakan hal seperti itu yang kita baca di dalam Mazmur 91 ayat yang kedua. Allahku yang ku percayai sanggup menolong aku dan menyelamatkan aku, sama seperti yang dikatakan pemazmur tadi, dan juga di dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 tadi. Di dalam ayat 6, hal penyakit sampar yang tidak kelihatan dan penyakit menular apapun jenisnya tidak kutakuti, kata orang yang percaya, sebab di dalam hatinya berkata, Allahku yang ku percaya sanggup menolong aku dari bahaya-bahaya tersebut, dan 1000 rebah di sisiku, aku tidak takut, kata orang percaya, sekalipun ia berada di dalam situasi peperangan berhadapan dengan musuh yang hendak menghancurkan hidupnya, dan dia sebab Tuhan ada sebagai tempat perlindungannya. Malapetaka dan tulah tidak akan mendekati rumah yang percaya kepada Allah sepenuhnya. Tuhan Allah akan memberikan baik keamanan bagi mereka yang mempercayai Allah maupun keamanan dari bahaya-bahaya maut sekalipun. Dan yang ketiga adalah selalu melihat kepada kemahakuasaan Allah yang sanggup menolong umatnya, yang kita baca dari ayat 11 sampai 13. Apapun dilakukan Allah untuk melindungi dan menolong umatnya, asal umatnya selalu berseru kepadanya, seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan memperlihatkan kebesaran-kebesaranku. Tuhan akan mengerahkan pasukan malaikatnya untuk menolong umatnya yang dalam bahaya, atau dalam kegentingan, atau dalam kesengsaraan, atau dalam hal darurat sekalipun.
yang kita tadi telah membaca itu di dalam ayat yang ke-11, Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bila malaikat bergerak dengan sangat cepat, bahkan kita berkedip, malaikat Tuhan sudah datang menolong kita. Dan umatnya pun dapat ditolong. Dalam peristiwa umat Israel hendak memasuki daerah Kanaan yang dijanjikan Tuhan sebagai negeri perjanjian yang hendak diberikan oleh Tuhan, maka kita bisa melihat satu peristiwa yang sangat luar biasa. Tuhan ikut juga berperang dengan melempari dari langit batu-batu yang sangat besar, sehingga satu bangsa dekat Gibeon mati semuanya. Ini demi umatnya. Coba kita melihat buktinya di dalam Yosua 10 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka ini kita dengar, kita simak dengan baik-baik. Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Jadi disinilah buktinya bahwa Tuhan sendiri pun ikut berperang, ikut untuk menyelamatkan kita, ikut untuk membuat jalan bagi kita memasuki suatu keadaan yang aman. Termasuk yang kita lihat contoh, Tuhan menghalau bangsa-bangsa yang ada daerah Kanaan agar umat Tuhan bisa masuk ke daerah Kanaan yang sudah Tuhan janjikan diberikan Tuhan kepada umatnya, bangsa Israel. Allah itu Maha Kuasa, maka orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Tuhan Allah harus selalu melihat kepada kemahakuasaan Allah untuk penyelamatan umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini, terutama di situasi pandemi COVID-19 ini, jangan kita gentar, jangan kita resah, dan jangan kita takut. Tuhan Yesus tahu betul situasi ini, sebab Dialah pencipta alam semesta ini, Dialah Allah kita, Dialah pemilik kehidupan ini, Dialah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Coba kita lihat buktinya bahwa Yesus berkuasa di bumi dan di sorga, seperti yang biasa kita baca di dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, berkomunikasilah selalu kepada Allah, berkomunikasi selalu kepada Bapa kita, berkomunikasi selalu kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Berkeluh kesahlah kepada Tuhan Allah kita, berkeluh kesah, bersandar selalu kepadanya.
kita akan aman dalam situasi yang sangat tidak aman sekarang ini. Jadi dalam situasi yang sangat tidak aman, jika kita berkomunikasi selalu kepada Allah kita, selalu mengeluh kepada Allah kita, dalam pengertian kita selalu bersandar, menyerahkan hidup, bukan pengertian mengeluh, keluh kesah dalam pengertian bersungut-sungut, tetapi berkomunikasi dan menyerahkan semua hal yang kita alami kepada Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, jangan kita terlena dan terpengaruh terhadap beban-beban yang berat, termasuk yang sudah terkena COVID-19 dan mereka masih dalam perawatan di tempat isolasi yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada mereka, dan juga ada yang sudah mengalami sesak napas, berada di rumah sakit, berada di ICU. Demikian juga apabila mengalami sakit penyakit yang lain yang bukan COVID-19 yang kita alami, atau yang saudara kita mengalaminya sudah menahun, ataupun ada beban berat dalam hal ekonomi, semuanya itu Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, saya mau mengajak kita untuk mengatakan bersama-sama, yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Allah kitalah yang kita percayai untuk menolong kita dan memberikan jalan keluar dari kesulitan hidup kita, serta memberikan perangkat kekuasaannya seperti malaikatnya untuk menatang kita dan menggendong kita, sehingga kita akan selalu aman dan diselamatkan oleh situasi apapun yang hendak menghancurkan hidup kita atau yang membahayakan hidup kita, sehingga kita aman oleh kasih karunia, pertolongan, perlindungan daripada Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita selalu berlindung kepada Allah. Kita akan aman sekalipun situasi kita tidak aman. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Tuhan memberkati kami semua, agar kami ya Tuhan selalu berlindung kepadamu, tidak ada yang lain, supaya kami juga jangan terlalu memikirkan hal-hal yang membuat kami khawatir, yang membuat kami cemas, yang membuat kami resah, yang membuat kami takut menghadapi hidup ini oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati kami semua, supaya kami melihat bahwa di dalam-Mu terjadi segala hal dengan segala mukjizat, dengan segala penyelamatan yang Tuhan bisa buat. Bahkan Tuhan bisa menggerakkan malaikat-malaikat kudus-Mu untuk memberikan keselamatan kepada kami, untuk memberikan perlindungan kepada kami, untuk menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit dan kecelakaan, termasuk juga dari segala COVID-19 ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, khususnya saudara-saudara kami yang sudah terpapar COVID-19, berikan kepada mereka imunitas yang baik kembali melalui makanan, melalui obat, melalui mereka tetap yakin, mereka tetap semangat, mereka tetap berjuang di dalam doa dalam Tuhan. Dan mereka juga ingat saudara-saudara yang mengasihi mereka pasti juga mendukung mereka, memohon doa kepada Tuhan
sehingga Tuhan mendengar semua doa-doa dan Tuhan akhirnya dengan belas kasihan-Mu menyembuhkan mereka semua. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang yang terpapar sakit dengan berbagai sakit penyakit, dan Tuhan Yesus dikatakan di dalam berbagai cerita-cerita yang kami baca di dalam Injil firman Tuhan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kami yakin dan percaya Tuhan pun akan tergerak hatimu oleh belas kasihan, karena doa-doa yang banyak dari saudara-saudara yang terpapar COVID-19 yang dipanjatkan kepadamu. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, berkati mereka supaya cepat sehat, cepat pulih kembali, cepat negatif COVID-nya. Tuhan berkati juga kami semua yang sehat, beri imunitas yang baik, jauhkan kami daripada hal-hal yang meremehkan COVID-19 ini, supaya kami senantiasa selalu melakukan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kami. Berkatilah ya Tuhan vaksin yang sedang disuntikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia ini, walaupun masih tetap cara bertahap. Tuhan memberkati, dan juga bukan saja yang berusia 18 sampai 59 tahun, tapi juga yang berusia 60 tahun sampai berusia 100 tahun. Tuhan berkatilah supaya pemerintah kami bisa membuat program untuk bisa menyuntikkan nanti vaksin kepada saudara-saudara atau bapak ibu kami, orang-orang tua kami yang sudah berusia di atas 60 tahun ke atas. Tuhan berkatilah Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, dan lembaga-lembaga tinggi negara yang membantu dia, para menteri, untuk bisa mengatur ini semua, sampai akhirnya seluruh masyarakat di Indonesia ini sehat semua, tidak ada lagi yang terpapar COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan memberkati supaya terus-menerus terjadi pemulihan ekonomi bangsa kami. Tuhan juga memberkati kami semua dalam keluarga, supaya ekonomi kami dalam keluarga juga yang tidak bagus, supaya dipulihkan oleh Tuhan. Diberkati Tuhan usaha dan pekerjaan kami, diberi Tuhan rezeki yang baik, dijauhkan kami semua dari segala kemalasan untuk bekerja. Diberkati Tuhan semua, apa saja yang kami kerjakan, apa saja yang kami usahakan, selalu berhasil oleh karena-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan memberkati mereka yang baru masuk sekolah, supaya mereka semangat untuk mereka bisa sekolah walaupun secara online di rumah. Berikan hikmat kepintaran kepada anak-anak ini. Jadikan mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, generasi untuk melayani Tuhan. Berkati yang masih balita, yang baru lahir, supaya tumbuh baik, sehat, dan pintar, dan berhikmat. Berkati orang tua juga, supaya semua semangat untuk bisa menyekolahkan anak-anak sampai menjadi orang-orang yang sukses, orang berhasil. Bapa di surga, kami serahkan pelayanan kami, Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kami selalu memuliakan nama-Mu, membesarkan kerajaan-Mu, dan mengatakan Yesus adalah Tuhan Allah kami, Tuhan pemilik dunia ini dan surga, Tuhan yang berkuasa, Tuhan pelindung kehidupan umat-Nya. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.